materi, mohon untuk di-mute audionya, dan jika ada pertanyaan silakan disampaikan melalui kolom komentar. Nanti akan saya bacakan satu persatu sesuai dengan urutan masuknya. Baik, kalau gitu kita mulai aja Ustadz materinya. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai kaji kita pada kesempatan hari ini, sama-sama yuk kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah menjadi wasilah amal soleh kita yang menghantarkan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita mohon pada Allah semoga kalau ada Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah, hari ini kita akan bicara tentang bisakah tradisi menjadi hukum. Apakah kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin itu bisa menjadi dalil dalam hukum agama. Kalau kita melihat ya bagaimana tradisi-tradisi yang ada di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, yang ternyata banyak pro kontra yang ada di sekitar kehidupan beragama di tengah-tengah kaum muslimin tentang apakah satu amalan itu memiliki dasar hujah yang kuat atau tidak. Karena banyak kaum muslimin itu beranggapan bahwa yang namanya dalil hanya terbatas pada Al-Quran dan hadis saja. Ini banyak orang yang menyangka bahwa dalil itu hanya di dua sumber ini. Ya, ada di dalam Al-Quran termasuk hadis Rasulullah SAW. Ya, padahal kalau kita bicara tentang masalah dalil, ya teringat materi yang lalu ketika Rasulullah SAW beliau mengutus sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditanya oleh Rasulullah, ketika ada perkara nanti yang kamu hadapi, kamu berhukum dengan apa? Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya aku akan menyelesaikan perkara itu bi kitabillah, dengan kitabullah. Kalau seandainya di dalam kitabullah tidak ada, bagaimana? Wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tanya lagi, kalau di dalam sunnah Nabi, di dalam hadis Rasulullah SAW nggak ketemu, di dalam kitabullah nggak ketemu, lalu bagaimana kamu memutuskan perkara itu? Maka beliau menjawab, ajtahidu ra'yi, ya aku akan beristihad dengan pemikiran-pemikiranku, wala alu, dan aku tidak akan mundur dari perkara yang dihadapkan kepadaku. Jadi Masya Allah, dengan adanya dialog antara Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, maka jelas sudah yang namanya dalil itu, ya kalau selama ini kita beranggapan bahwa dalil itu hanya terbatas kepada Quran dan Sunnah saja, ya sementara ijtihad ulama pun juga bisa menjadi dalil. Walaupun nanti antar ijtihad satu dengan ijtihad yang lain banyak tidak terjadi kesepakatan. Nah, di mana para ulama membagi dua kelompok dalil. Ya, ada yang disebut dengan al-adillah al-muttafaq alaih. Ada dalil yang disepakati oleh ulama ketika sumbernya ada di dalam Al-Quran. Ketika dalil itu dimuat di dalam hadisun nabawi. Ketika dalil itu menjadi ijma'.
ya bagian daripada ijma' sahabat, ijma' ulama. Maka ijma'nya sahabat ini bisa menjadi dalil yang disepakati. Termasuk juga metodologi qiyas, hukum analogi, hukum yang perbandingan dengan hukum yang sudah ada di masa lalu dihadapkan dengan perkara yang baru, cukup dengan hukum yang sudah ada. Maka ulama menyebutkan ya sumber dalil inilah yang disepakati oleh para ulama. Kemudian kelompok yang kedua ya adalah kelompok di mana dalil yang tidak disepakati, al-adillah al-mukhtalaf fiha. Ya dalil yang tidak semuanya disepakati oleh ulama. Biar gampang memahaminya begini, ada beberapa kalangan mazhab yang kadangkala kaidah tentang pengambilan sebuah dalil itu ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Ya, maka di sini ada beberapa contoh dalil-dalil yang sumbernya kadang disepakati, ada yang tidak disepakati. Ya, ini kemarin kita sudah bahas tentang 5 kaidah dasar fikih. Ya, jadi saya nggak perlu menerangkan lagi tentang al-adillah al-mukhtalaf fiha. Ada dalil yang tidak disepakati oleh ulama misalnya. Ya. Nah, bagaimana kok para ulama bisa menjadikan kebiasaan menjadi dalil dalam agama? Ya, apakah bisa yang namanya sebuah kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kehidupan manusia itu bisa menjadi hujah dalil di dalam pengamalan agama ini. Ya. Nah, kita mengenal ada yang namanya al-urf. Ya, al-urf ini disebut oleh qaul di dalam kitab ulama ya, yang namanya al-urf huwa ma ta'arafuhun nas. Urf itu adalah apa-apa yang dikenal orang banyak ya, dan menjadi kebiasaan di tengah-tengah manusia, baik itu termasuk min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, dari perbuatan, au tarkin, atau kebiasaan yang meninggalkan sesuatu. Jadi yang namanya urf itu ya sesuatu yang sudah dipahami oleh banyak orang. Ya, orang tuh kalau diajak ngomong tentang satu kata, orang udah ngerti semua. Itu yang disebut dengan al-urf misalnya. Ya. Nah, jadi yang namanya kebiasaan yang sudah terjadi di masyarakat dan kemudian dikenal oleh banyak orang, ya, dari kebiasaan baik itu termasuk perkataan, perbuatan, termasuk juga kebiasaan meninggalkan atau mengerjakan sesuatu, ini terkait dengan yang namanya al-urf ini. Ya. Bagaimana pendapat ulama seputar masalah urf? Ya. Di dalam mazhab Hanafiyah, ya ulama-ulama al-Malikiyah, termasuk al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya dari Hanabilah berpendapat bahwa urf itu bisa menjadi dalil yang berdiri sendiri tanpa harus bersandar kepada maksud nusus. Nusus ini nas-nas syar'iyah. Ya, ada nas-nas syar'iyah, tidak harus bersandar dengan nas-nas syar'iyah, bahwasannya urf itu bisa berdiri sendiri tanpa harus disandarkan kepada nas-nas syar'iyah itu sendiri. Ya, contoh misalnya bagaimana pendapatnya ulama al-Malikiyah. Beliau yang seringkali mengambil amalan ahlul Madinah. Kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh penduduk Madinah. Di dalam fikih Jumatnya, beliau menyatakan bahwa Rasulullah ketika melaksanakan salat Jumat, ya, para sahabat itu semua berkumpul di Masjid Nabawi. Ya, hatta mereka punya masjid juga, tapi masjidnya sepi. Ya, semua berkumpul ya menuju Masjid Nabawi untuk jadi makmumnya Rasulullah SAW. Maka melihat kebiasaan ya orang-orang penduduk Madinah ini di dalam mazhabnya al-ulama ya pendukung mazhab Maliki berpendapat bahwa yang namanya sholat Jumat itu harus di masjid yang paling tua di satu kampung itu. Ya, karena beliau melihat ya kebiasaan ahlul Madinah ya melakukan amalan-amalan gitu. Nah, ini salah satu contoh. Sehingga dengan adanya kebiasaan itu bisa menjadi dalil berdiri sendiri tanpa harus disandarkan kepada maksud yang ada di dalam nusus. Nusus ini nas-nas syar'iyah. Ya, kata nusus ini jamak daripada isim mufrad nas ya. Nah, kemudian ini salah satu hal yang dikomentari oleh ulama-ulama yang menjadikan bahwasannya sebuah tradisi kebiasaan bisa berdiri sendiri tanpa harus disandarkan dengan adanya
dalil-dalil nusus, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 900 nih, balik ini ya, 116 nih. Ya, disebutkan bahwasannya ya ulama menyebutkan 199 maaf ya 199 ini disebutkan bahwasannya ulama yang menjadikan kebiasaan menjadi sebuah dalil yang berdiri sendiri dengan adanya surat Al-A'raf ayat 199 ya disebutkan apa? Fal amru bil 'urfi fil ayah ya bahwasannya perintah dengan urf ya di dalam hal ini ya dulu ala wujubir ruju' ila 'adatin nas. Ini ternyata menjadikan adat manusia sebagai sandaran. Ya, ini beliau yang menyatakan bahwa kebiasaan itu bisa berdiri sendiri tanpa harus disandarkan dengan nas-nas syar'iyyah. Salah satu contohnya ayat ini, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Al-A'raf 199. Ya. Nah, kemudian disebutkan juga di dalam komentar ulama ini, fal amru bil 'urfi fil ayah yadullu ala wujubir ruju' ila 'adatin nas wa ma jara. Ya, dan termasuk juga apa-apa yang menjadi kebiasaan. Ya ta'amuluhum bih, yang termasuk juga hal-hal yang menjadi kebiasaan di dalam bermuamalah di antara mereka. Wa hadza yadullu ala i'tibaril 'adat fi syar'i bi nassil ayah. Maka secara eksplisit ia melegitimasi penggunaan uruf sebagai landasan di dalam beramal. Seorang ulama ya Ibnu Faras di dalam kitabnya Ahkamul Quran beliau menyatakan al-maqsud bi qaulih ya maksudnya di dalam firman Allah ya wa'mur bil ma'ruf ya diperintahkan untuk mengerjakan ya yang namanya al-urf ai al-ma'ruf indan nas adalah yang dimaksudkan adalah kebiasaan dalam sebagian banyak ya dominan orang-orang itu memandang perbuatan itu baik. Ya alladzi la yukhalifu asy-syar'i, yang selama apa yang dikatakan baik itu tidak menentang atau tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'iyyah. Jadi apa yang disebutkan ya di dalam ayat ini bahwasannya ulama kelompok pertama menyatakan bahwa kebiasaan yang terjadi di masyarakat bisa menjadi sandaran ya sebagai landasan dalil seorang itu bisa melakukan amalan-amalan di dalam Islam. Selama sesuatu yang dipandang al-urf ya al-ma'ruf 'indan nas ya di mana kebaikan yang dipahami oleh sebagian besar manusia selama amalan yang mengandung kebaikan itu tidak menyelisihi kaidah-kaidah syar'i. Ya. Nah, termasuk juga asar daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Disebutkan ma ra'ahul muslimun hasanan. Ya segala hal yang dianggap oleh kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, fa huwa indallah hasanun. Ya maka menurut Allah hal itu baik juga. Nah, ini sebagaimana riwayat Imam Ahmad menyebutkan begitu. Jadi kalau ada kebaikan dalam pandangan manusia, gitu kan? Sesuatu yang baik itu menurut Allah hal itu juga baik juga. Ini fitrahnya. Ya di dalam Islam itu ada fitrah ya. Maka sesuatu yang bernilai kebaikan maka di sisi Allah itu baik juga. Ya. Nah, cuma berbeda adalah daripada kalangan mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan sebuah uruf ya bisa menjadi dalil asalkan tetap bersandar kepada prinsip nusus. Ya, adanya Quran dan hadis, adanya ijma' dan qiyas ya. Dan ternyata yang namanya urf itu tidak boleh berdiri sendiri. Ini berbedanya. Ya, perbedaan antara kelompok jumhur ulama yang menyatakan bahwa kebiasaan itu bisa berdiri sendiri tanpa harus disandarkan kepada ya nusus, ya kepada nas syar'iyyah. Ya, sementara mazhab Syafi'i beliau berbeda sendiri bahwasannya kebiasaan atau urf ya tidak boleh berdiri sendiri. Dia bisa jadi dalil kalau disandarkan kepada prinsip-prinsip nas syar'i, termasuk disandarkan kepada ijma' dan qiyas. Ya. Nah, bagaimana batasan-batasan kalau ada orang berdalil dengan uruf tadi? Saya perlu sampaikan begini. Apa sih bedanya adat dengan uruf?
ya. Walaupun kayaknya mirip-mirip tapi tetap ada perbedaan. Ini kalau bicara tentang adat, ya, adat ini lingkupnya luas. Sementara uruf ini lebih kepada hal yang sifatnya sempit. Ya, contohnya bagaimana kalau ada orang yang melakukan sebuah kebiasaan, ya, kebiasaan pribadi, kapan antum bangun, kapan antum makan, kapan antum berangkat kerja itu pribadi. Tapi kalau bicara tentang al-uruf, ini kebiasaan yang banyak dilakukan oleh orang lain. Ya, banyak orang, gitu kurang lebih ya. Di batasan-batasan bagaimana seorang bisa berdalil dengan uruf ini, ya pertama adalah uruf tidak boleh bertentangan dengan nusus. Tidak boleh bertentangan dengan ijma' dan qiyas syar'i di dalamnya. Nah, jadi sebuah kebiasaan yaitu dianggap bisa menjadi dalil berhujjah, ya, sebuah amalan tertentu dengan kebiasaan yang ada di masyarakat, itu kebiasaannya ini nggak boleh bertentangan dengan adanya nas-nas syar'iyah, ya, di mana prinsip agama ini melarang sesuatu yang dilarang itu justru bertentangan, nggak bisa dijadikan sebuah dalil. Contoh misalnya ada satu kampung di negeri kita yang kampungnya punya kebiasaan dari mulai emak-emaknya, ya, sampai bapak-bapaknya, sampai anak-anak mudanya biasa ada main judi. Ya, judi jadi budaya, judi jadi kebiasaan. Apakah kebiasaan bermain judi menjadi sebuah budaya di masyarakat itu kemudian menjadi uruf yang bisa dijadikan landasan dalil agama? Tak bisa. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan nusus, ijma' dan qiyas syar'iyah. Ya, jelasnya ya. Kemudian yang kedua, uruf itu harus dikenal dan berlaku oleh masyarakat umum, bukan kebiasaan individu atau kelompok kecil. Ya, jadi bukan kebiasaan segelintir orang saja, enggak. Tapi kebiasaan ini ya lebih membumi lah kira-kira. Di satu tempat itu udah dikenal dan diberlakukan oleh masyarakat secara umum. Nanti kita akan lihat tentang contohnya bagaimana. Ya. Yang ketiga, uruf tersebut harus tetap masih eksis. Ya, maka tidak boleh berdalil dengan uruf yang sudah tidak lagi diberlakukan oleh masyarakat di tempat tersebut. Ya, misalnya apa? Ada seorang laki-laki yang mau menikah. Maka mahar yang diberikan kepada calon istrinya itu nilai yang dipakai nilai sekarang, jangan nilai 30 tahun yang lalu. Ya, mungkin dulu ya orang ngasih duit 10.000 ya untuk mahar gitu kan, 30 tahun yang lalu, ini barangkali punya nilai. Ya 10.000 dulu ya sama sekarang ya. Jangan seorang laki-laki menikahi seorang wanita, mas kawinnya, maharnya diberikan ya mengacu kepada nilai terdahulu, nggak bisa. Ya kenapa? Karena secara kebiasaan duit 10.000 sekarang sama dulu berbeda. Ya, maka dia harus mengikuti ya nilai yang eksis sekarang, bukan pada nilai 30 tahun yang lalu. Itu contohnya seperti itu. Ya. Nah, di mana ulama membagi uruf, ya. Pertama adalah berdasarkan objeknya. Ya, di mana ada yang pertama disebut dengan uruf amali. Kebiasaan mayoritas masyarakat berupa pembuatan. Pembuatan apa misalnya? Ya, ini bukan perbuatan ya. Jadi kebiasaan mayoritas masyarakat berupa perbuatan-perbuatan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Contohnya apa? Ada orang jual beli tanpa menggunakan lafaz akad. Saya jual barang ini, saya beli barangmu, enggak begitu. Ya, ketika kita tanya, berapa ini bang harganya? 10.000. Kita ngasih duit, dia ngasih barang. Itu kebiasaan itu terjadi. Namanya uruf amali, kebiasaan mayoritas masyarakat berupa perbuatan yang ada di tengah-tengah mereka. Ya, walaupun disebutkan bahwasannya jual beli harus ada sirah, harus ada ijab sama qabul. Ya, tapi ketika ijab dan qabul yang ada di dalam transaksi jual beli, ya ternyata tidak digunakan dan itu menjadi sebuah kebiasaan, orang paham. Orang ketika jualan punya barang ditanya, berapa duit tuh? Ya ceban bang, ya udah bungkus dah, aneh beli satu, udah selesai. Ya, yang ngasih duit dapat barang, yang punya barang dapat duit. Contohnya itu. Kemudian ada urf qauli, ya, kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu yang sesuatu itu udah dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya apa? Orang kalau mau pinjam duit 50.000, maksudnya 50.000 dalam bentuk mata uang rupiah. Gue pinjam duit dong 50.000.
ya, ngomongnya sama orang Indonesia, ya, maka 50.000 ini mengacu kepada ya kebiasaan orang menyebutkan 50.000 maksudnya apa? 50.000 rupiah. Ini contoh kebiasaan yang mengacu kepada qaul, ya, di mana masyarakat seringkali ya mengungkapkan sesuatu yang makna ungkapan itulah dipahami terlintas dalam pikiran masyarakat. Nah, kemudian berdasarkan lingkupnya, ya, ada urf am, kebiasaan yang berlaku secara luas di masyarakat dan seluruh daerah. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya umum di masyarakat. Ya, ada juga kemudian yang disebut dengan urf yang khas. Ya, kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Kadangkala satu daerah dengan daerah lain itu punya kebiasaan-kebiasaan yang khas. Contoh misalnya kebiasaan satu negeri, ya, yang diterapkan kalau ada orang berangkat kerja, itu ada yang dimulai dari bangun, ya, pokoknya jam 9 sudah mulai. Tapi di satu negeri yang lain, oh tidak jam 9 mulai kerjanya. Ya, semenjak jam 7 saja udah masuk dia. Ini kalau bicara tentang kebiasaan yang khas, yang kadang-kala kebiasaan satu daerah berbeda dengan daerah yang lain, ya. Nah, kemudian berdasarkan sah atau tidaknya, apakah urf itu bisa jadi dalil atau tidak, ya, dimana dikenal dengan istilah urf sahih, ya, urf yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nusus, namanya kebiasaan yang sahih, ya. Yang kemudian yang kedua ada urf fasid, ya, kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak dan kaidah-kaidah dasar yang ada di dalam syariat. Ya, nah inilah yang dipakai oleh ulama-ulama Syafi'iyah, bahwasannya yang namanya urf itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kalaupun ada urf yang bisa dijadikan landasan menjadi dalil dalam beramal, ya hanyalah ya kalau kita bicara tentang urf yang sahih. Ya, di mana kebiasaan di masyarakat yang itu bisa dibenarkan di dalam prinsip-prinsip syariah. Kenapa? Karena dia tidak bertentangan, ya, dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam nas-nas syariah itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana ada kaidah berdalil dengan adanya kebiasaan? Ya, contoh misalnya ada kaidah dasar yang kelima, al-adah muhakkamah. Adat itu dapat dijadikan sebuah hukum. Ini kaidah fikih ulama nih. Ya, jadi yang namanya al-adah, al-urf, ya, itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Ya. Nah, kemudian kaidah turunannya apa? Al-ma'ruf urfan kal masyrut syartan. Perkara yang baik yang dibenarkan berdasarkan adat, maka sama halnya dengan sesuatu yang menjadi bagian daripada syarat. Contohnya apa kira-kira? Ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya ini. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkinah. Hukum berubah seiring perubahan zaman dan tempat. Jadi yang dimaksud dengan hukum yang berubah, ya, hukum itu bisa berubah seiring dengan perubahan zaman dan tempat. Hukum yang bagaimana? Ini banyak orang yang salah kaprah nih. Ya, hukum yang seperti apa yang bisa berubah sesuai dengan zaman dan tempatnya. Ya. Nah, di mana kita akan mendapati fenomena banyak masyarakat, ya, di antara kita sekalian yang terjebak dengan bentuk-bentuk upaya pemelintiran hujah adanya urf sebagai dalil dalam beramal. Ya, dijadikan hukum di dalam agama ini yang mereka melakukan sebuah pemelintiran, ya, terhadap adanya urf. Ya, sebagai contoh apa? Menganggap bahwa hijab bagi wanita itu adalah budaya bangsa Arab masa lalu. Ya, kalau sudah bicara tentang itu adalah budaya bangsa Arab masa lalu, maka tidak berlaku zaman ini. Mereka berdalil bahwasannya adanya ayat yang ini khusus buat Nabi dan buat istri-istri Rasulullah, termasuk wanita-wanita mukminah yang ada di Madinah. Ya, menurut mereka apa? Kenapa kok pakai hijab? Untuk menghindarkan adanya bentuk-bentuk kriminal, tindakan kriminal dari orang yang tidak bertanggung jawab, ya, kemudian juga menghindari wanita dari cuaca yang cukup ekstrim, katanya begitu. Ya, di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulullah, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istrinya orang beriman. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Ya, agar mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.
dzalika adna an yu'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, maka kalau ada wanita yang memakai hijab itu hikmahnya apa? Mereka mudah dikenali. Karena di masa lalu tuh ada budak, ada wanita merdeka. Wanita merdeka itu memakai hijab. Ini yang membedakan antara budak dengan wanita merdeka. Mudah dikenali bahwa itu adalah wanita merdeka, bukan budak. Ya, oleh sebab itu mereka tidak diganggu. Kenapa? Jadi wanita merdeka. Ya, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, mereka kemudian berkomentar dengan menggunakan hujah kaidah tadi itu. Tughayyirul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah. Ya, hukum berubah seiring perubahan zaman dan tempat. Menurut mereka yang namanya hijab itu budaya orang Arab. Ya, sekarang ini harusnya berubah. Ya, orang yang tinggal berjauhan dengan bangsa Arab udah nggak bisa lagi disuruh-suruh pakai hijab. Karena mereka beranggapan bahwa ya hukum itu bisa berubah seiring dengan zaman dan tempat. Karena mereka beranggapan bahwa hijab ini bagian daripada budaya bangsa Arab. Ya, padahal kalau kita mau telusuri, ya justru sebelum Islam datang, bagaimana cara berpakaian bangsa Arab di masa lalu? Ya, mereka belum berhijab, gitu kan? Ya, semenjak turunnya ayat tadi, ya banyak wanita-wanita mukminah, apa saja dari antara bahan-bahan yang mereka punya ditarik untuk menutupi, ya aurat mereka, termasuk menjulurkan jilbab mereka sampai ke dada mereka, ke seluruh tubuh mereka. Ya. Nah, bantahan kepada mereka yang menjadikan hujah uruf sebagai dalil ini bentuk pemelintiran, ya. Bantahannya apa? Ayat yang mengandung hukum, yang dimana hukum itu bukan semata-mata karena kebiasaan manusia, nggak bisa berubah karena tempat dan waktunya. Ya, jadi kalau ada hukum itu terkait dengan perintah dan larangan yang tidak berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat kala itu, ya, maka itu nggak bisa berubah sekalipun tempat dan waktunya berbeda. Dan perintah untuk menggunakan hijab itu, ya sebagaimana disebutkan di dalam kaidah usul, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ya, adanya patokan di dalam memahami makna ayat tadi adalah lafaz yang bersifat umum, bukan kekhususan karena sebab turunnya ayat itu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ayat itu turun karena sebab yang khusus, ya tidak dengan lafaz yang umum, ini jelas pemahamannya keliru. Ya, kalau orang memakai jilbab dianggap ini sebuah budaya, kemudian hukum ini bisa berubah karena tempat dan waktu yang berbeda, ya jelas mereka tidak menempatkan sesuatu itu yang benar sesuai dengan tempatnya. Ya. Nah, berikutnya juga ada kebiasaan memberikan porsi warisan kepada anak adopsi. Ya, karena orang-orang barat sana beranggapan bahwa tidak mencapai prinsip keadilan dong. Wong anak adopsi dipelihara dari kecil layaknya anak sendiri. Ya, masa nggak boleh disamakan dengan anak kandung sendiri. Padahal semenjak ada perintah ya kepada Rasulullah agar anak-anak yatim itu yang diangkat sebagai anak tetap dipanggil dengan siapa bapak kandungnya dia, maka ada keharaman untuk memanggil nama-nama anak angkat dengan nama nisbah orang tua angkatnya. Maka berlakulah hukum bahwasannya anak-anak adopsi adalah anak-anak yang mereka tidak berhak mendapatkan warisan daripada orang tua angkatnya. Tapi sekalipun begitu, Islam tidak membiarkan anak-anak yatim ini terlantar. Ternyata masih diberikan solusi, walaupun tidak dapat warisan, dia bisa mendapatkan hibah atau minimal dapat wasiat maksimal sepertiga bagian. Nah, ada orang yang mengatakan itu, ya. Ketika kita bicara tentang porsi warisan kepada anak adopsi, punya kebiasaan. Banyak orang-orang yang biasa mengangkat anak dengan menisbahkan nama bapak angkatnya. Apakah sebuah kebiasaan itu kemudian bisa merubah kedudukan hukum anak angkat seperti anak kandung sendiri? Ya, yang jelas ini adalah ya keliru pemahaman mereka. Ya, mereka seringkali memelintirkan adanya kaidah tentang al-urf ini dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ini kalau kita membaca ya di dalam kaidah yang antum bisa lihat di layar handphone antum ini, ya tughayyirul ahkam bitaghayyuril azmina wal amkinah. Hukum berubah seiring dengan perubahan zaman dan tempat. Kita baca, kita lihat ya menurut ulama ya yang
memiliki kaidah ini. Ya, siapa beliau? Al-Imam Al-Qarrafi ini. Beliau mengatakan apa? Kaidah ini berlaku bagi hukum yang berdiri atas adat, ya, bisa berubah bila adat itu berubah sesuai zaman dan tempat. Ya, tapi bukan pada hukum yang telah ditetapkan oleh nas-nas syar'iyyah. Jadi hukum sesuatu yang bisa berubah karena adanya uraf itu terletak pada ya hukum-hukum yang memang mengikuti ya kebiasaan-kebiasaan manusia. Contoh misalnya di masa Rasulullah uang itu adalah emas dan perak. Ya di Indonesia emas dan perak nggak dijadikan mata uang. Mereka menjadikan mata uang ya dalam bentuk kertas fiat money sebagai alat tukar, dan itu ternyata ya masalah kebiasaan. Tapi tentang hukum, tentang masalah adanya zakat, ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat di antara harta-harta seseorang, maka ini tidak bisa berubah karena terjadi perubahan zaman, perubahan tempat yang berbeda, manakala satu negara tidak menerapkan emas sebagai mata uang. Ya, ini salah satu contoh bahwasannya tidak semua tradisi kebiasaan ada di masyarakat kita itu bisa mengubah ya hukum yang ada. Ya kecuali memang dasar hukum itu mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada tengah-tengah masyarakat, bukan pada hukum yang telah qat'i, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang termaktub di dalam nas-nas syar'iyyah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, dipersilakan bagi para jamaah yang memiliki pertanyaan, baik untuk dituliskan terlebih dahulu di kolom chat maupun disampaikan secara langsung ya, karena waktunya juga masih cukup panjang. Ada, silakan. Masih menunggu Ustaz, masih belum ada pertanyaan yang masuk nih. Ya, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kira-kira kebiasaan yang biasa terjadi di masyarakat dan itu cukup kontradiksi antara satu kalangan dengan kalangan yang lain, tapi ternyata kebiasaan itu bisa dibenarkan oleh prinsip-prinsip syariat. Apa contohnya kira-kira? Ada yang bisa contohin nggak? Ada yang bisa contohin ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz, kalau kayak sekarang nih fenomena yang tahlilan ini kan masih jadi perdebatan ya Ustaz. Itu termasuk golongan yang urf itu enggak Ustaz? Iya, ini contohnya masalah tahlilan. Ya, halala yuhallilu tahlilan. Ya, satu kegiatan di mana orang itu berzikir dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi yang jadi masalah adalah bukan bicara tradisi tahlilannya doang. Di situ ada jamuan kendurian kematian. Apakah adanya tahlilan yang merupakan bagian daripada kebiasaan satu masyarakat itu bisa dijadikan sebagai landasan dalil agama? Ya, sekarang yang kita harus rinci adalah apakah sebuah tradisi itu terpenuhi syaratnya apa enggak, bahwa dia termasuk kebiasaan yang tidak termasuk syarat sahihnya atau tidak. Kalau kita bicara tentang syarat ya, bahwasannya sebuah uruf itu bisa menjadi hujah dalil, yang pertama dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nusus. Ya, di mana di dalam Al-Qur'an, di dalam haditsun nabawi, ya termasuk juga ijma' sahabat, termasuk qiyas, ya apakah dia dengan adanya sumber-sumber dalil tadi bertentangan tidak? Ya, misalnya sebuah tradisi tahlilan yang berkaitan dengan kematian seseorang. Apakah sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah menjadi sesuatu yang terlarang atau enggak? Ya, padahal kaidahnya adalah sesuatu yang Nabi tidak kerjakan itu lantas bukan menjadi sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Nah, cuma masalahnya tradisi tahlilan itu apalagi di masyarakat kita di Indonesia
ya suku Jawa ya lebih dominan sekali itu, ya yang tinggal di Pulau Jawa itu, ya itu lebih cenderung untuk mengamalkan kebiasaan-kebiasaan yang ada tengah-tengah masyarakat kita. Nah, tinggal apakah sebuah tradisi ini bisa sesuai dengan dasar-dasar syariah atau tidak. Ya, misalnya dilihat dari sisi amalan-amalannya. Ada tidak amalan-amalan di dalam praktek ya kebiasaan orang melakukan tahlilan pada setiap adanya musibah kematian, ada nggak yang di situ terdapat ilah keharamannya? Ya. Kemudian juga tahlilan ini ternyata sudah dikenal jauh ya orang-orang di masa lalu sampai dengan hari ini. Ya, sekalipun ada tadi prinsip-prinsip yang namanya uruf yang am dengan uruf yang khas. Ya, ketika misalnya satu daerah secara umum telah memahami bahwa ketika ada seorang meninggal dunia, biasanya ya keluarga yang ditinggalkan itu menggelar yang namanya tradisi tahlilan. Maka kalau saya prinsipnya itu, apakah kemudian tahlilan ini bisa dijadikan sebagai dasar ya hujah orang itu boleh beramal dengan adanya kebiasaan tadi, ya? Maka yang dihukumi adalah ada nggak kira-kira amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tradisi tahlilan tadi, yang di situ ternyata mengandung sisi-sisi keharamannya. Bisa jadi orang mengatakan bahwa oh ini mirip budaya non-muslim. Ya, ada 3 hari, ada 7 hari dan sebagainya. Ya, bisa saja tuh orang beranggapan seperti itu. Tapi yang dilihat adalah ya bentuk pengamalan yang ada di dalamnya. Apakah bentuk-bentuk amalan yang ada di dalamnya itu mengacu kepada syiar-syiar kufur ya agama selain daripada Islam? Maka ini lebih bijak kita melihat ya amalan yang ada di dalam tradisi itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Ya, ternyata buat antum yang biasa mengikuti ya acara-acara tahlilan yang berkaitan dengan kematian seseorang, di situ ternyata ada prinsip-prinsip dalil qawaid yang secara umum yang bisa ditarik menjadi sebuah amalan. Ya, di mana seorang bertakziah boleh, menghibur ya keluarganya dengan kata-kata sabar, ya. Ya, kemudian kita diminta untuk mendoakan si mayit, perintah. Yang sebelumnya tamu-tamu yang datang ke rumah itu ya membacakan ya bacaan-bacaan Quran, kullu syai'in minal Quran, ya termasuk juga az-zikr, kemudian ditutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun barangkali memang cukup kontroversi juga. Ada beberapa kalangan ulama kontemporer yang justru menghukumi ini sebuah kebid'ahan yang tidak ada sunnahnya. Jadi kalau udah ngomong bid'ah, ya dilanjutin tidak ada sunnahnya. Jadi bid'ah yang tidak ada sunnahnya. Ya, dan juga prinsip menyusahkan orang. Ya, kalau ada orang yang tidak punya harta, kemudian dia meninggalkan anak yatim, ya harusnya kan dia mendapatkan porsi warisan. Tapi ketika dipakai untuk acara kendurian, bukankah itu termasuk menggunakan harta anak yatim juga? Ya, makanya ada berbagai macam lah cara pandang orang itu. Tapi kalau kita melihat bagaimana pendapatnya ulama Syafi'iyah yang menyatakan tentang uruf yang sahih, yang salah satunya adalah dia tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam nusus, ya di dalam Quran dan Haditsun Nabawi, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa amalan itu ya amalan-amalan yang dibenarkan dalam kaidah-kaidah syariah. Ya kecuali ada hal-hal yang membuat sesuatu menjadi haram. Misalnya tidak pernah Nabi mewajibkan setiap orang meninggal dunia, ahli warisnya kudu ngadain yang namanya tradisi tahlilan. Maka bentuk kewajiban ini pasti akan berefek kepada rukun dan syarat. Ketika kalau kita bicara tentang wajib nggak dikerjakan, bagaimana efeknya? Maka hal-hal yang semacam ini yang sebenarnya ya kebiasaan yang justru menentang sunnah, yang menentang syariat. Ketika memang ada satu hukum yang tadinya ibadahnya ghairu mahdhah menjadi mahdhah. Yang mahdhah tadi ya yang biasa-biasa kemudian jadi ibadah mahdhah ternyata diikat dengan rukun dan syarat tertentu. Ada hal yang membatalkannya, ada hal yang menyatakan bahwa tahlilan itu sah hukumnya. Ya, ada syarat tertentu, rukun-rukunnya kudu terpenuhi. Nah, ini enggak boleh. Ya, kenapa? Karena sebuah ibadah yang mahdhah maka kita membutuhkan at-tauqif namanya.
Jadi at-tauqifi itu adanya dalil yang turun terhadap itu. Ya, dalil yang turun yang memerintahkan sebuah kewajiban itu. Maka sesungguhnya tidak ada ya prinsip-prinsip mengadakan tradisi tahlilan yang terkait dengan kematian, tidak ada satupun masyarakat yang mengatakan itu wajib hukumnya. Ya, karena sudah jadi kebiasaan aja. Ya, menjadi sebuah kebiasaan, ya, tapi tidak ada satupun ya masyarakat yang mengatakan itu wajib. Ya, karena kalau dia mengatakan sesuatu itu wajib, dia harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan, dampaknya bagaimana? Ini yang justru kebiasaan yang tidak sahih. Disebut dengan uruf fasid, ya, uruf yang justru bisa bertentangan. Kenapa? Dia menyelisihi ya prinsip-prinsip ibadah yang sifatnya mahdhah itu. Ya, jadi memang ada kontroversi Bang Hasan tentang masalah tradisi tahlilan ini. Sebagian mengatakan ya bahwasannya itu termasuk bid'ah yang tidak disunnahkan, ya, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi beliau pernah menyatakan di dalam qaulnya, ya, termasuk ulama-ulama kontemporer, ya, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya, beliau pernah mengatakan di dalam qaulnya bahwasannya ini malah justru menyusahkan ya pihak sahibul musibah. Tapi kalau ditanya lagi ternyata ya banyak sahibul musibah, orang-orang yang terkena dampak daripada musibah kematian seseorang, ternyata mereka juga tidak diberatkan dengan adanya aktivitas kendurian tahlilan gara-gara kematian keluarganya. Yang mereka justru menjadikan jamuan-jamuan itu ternyata untuk bagian daripada sedekah untuk si mayit. Ya, maka dalam hal ini prinsip-prinsip tadi, kalau kebiasaan ini masih bisa ditarik dengan qawaid yang umum, maka sesungguhnya yang uruf ini bisa dibenarkan oleh syariat. Gitu kira-kira Bang Acan, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ada lagi yang udah masuk tuh? Udah Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Edi Jun. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon dijelaskan pembacaan qisah Maulid Nabi berzanji diba, apakah itu termasuk kebiasaan atau ada dalilnya? Syukran. Iya, jadi biasanya kan di dalam haflah-haflah Maulidun Nabi ya ada berbagai macam rangkaian-rangkaian acara. Salah satunya adalah pembacaan rawi. Ya, rawi ini kan periwayatan yang dibaca itu adalah riwayat tentang sejarah dari mulai kelahiran Rasulullah SAW, kapan beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, ya, kemudian keutamaan-keutamaan yang ada pada diri Rasulullah, ya, itu kan kemudian dibacakan supaya apa? Masyarakat semakin mencintai Rasulnya, yang mencintai Rasulullah SAW. Tapi kadang-kala orang yang boro-boro, yang dengar ngerti, yang baca aja kagak ngerti kadang. Ya, ini masalah juga gitu ya. Jadi sebelum antum baca tuh yang namanya rawi berzanji, ya, dan sekarang ini banyak sekali lah bentuk-bentuk rawi yang digubah oleh orang-orang yang merasa mencintai Rasulullah dengan menuliskan riwayat-riwayat tentang biografi sejarah yang ada di antara kelahiran Rasulullah SAW. Ya, maka di sini kemudian kalau ada orang yang membacanya, otomatis dia harus kudu ngerti juga, ya, apa yang dibaca tuh maknanya apa. Ya, dan kalau ada ustadz yang diundang kemudian ada di acara haflah Maulidun Nabi, ya cukup dengan membahas apa yang ada di dalam rawi itu pun sudah cukup, ya, untuk membangkitkan bagaimana rasa cinta ya umat ini kepada Rasulullah SAW. Nah, cuma masalahnya, apakah pembacaan rawi itu menjadi sebuah keharusan? Enggak juga. Ya, ada beberapa tempat yang mereka mengadakan haflah Maulidun Nabi, ya, kadang-kala nggak pakai baca rawi, ya. Mereka kadang tinggal pembukaan, panitia membuka acara, dibuka dengan membaca Ummul Quran, ada qori baca kullu syai'in minal Quran, apa saja dari bacaan Quran yang dia baca berhubungan dengan acara itu. Nah, terakhir adalah ya ada guru yang dipanggil untuk memberikan tausiah, memberikan pencerahan, ya, memberikan ilmu ya kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu. Maka ini tradisi biasa saja. Ya, dan kalau kita bicara tentang kan bacaan rawi itu kadang-kadang mengarah kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Misalnya ada orang mengatakan kok Nabi dipuji-puji, dipuja-puja sampai begitu, ya. Anta syamsun anta badrun
anta nurun fawqa nuri. Antum kan sering dengar begitu tuh. Engkau ya Rasulullah, anta badrun, ya anta syamsun, anta badrun. Engkau ini matahari, engkau ini bukit Badar gitu kan. Ya, anta nurun fawqa nuri, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Ya, ini kalau ada orang awam memahami lafaz-lafaz ini, pantas aja dia akan mengatakan bahwa oh ini mengandung kesyirikan. Ya, tapi yang paling penting kita harus tahu adalah yang menuliskan rawi ini adalah pujangga Muslim, dia seniman Muslim, ya yang kadangkala orang-orang yang mengerti masalah seni, ya dia membuat kata-kata kan bebas, tidak terikat dengan apapun. Dia mengatakan sesuatu yang menurut orang awam keluar daripada nalar, ya itu nggak bisa diterjemahkan dengan bahasa orang awam. Jadi bahasa seni itu luar biasa, betapa tingginya. Ya bahasa seni yang tahu maknanya cuma siapa yang nulis gitu loh. Ya makanya perlu syarah, perlu penjelasan. Ya, jadi hati-hati itu kadang ada orang yang memahami bacaan-bacaan rawi, ya pujian-pujian kepada Rasulullah SAW dianggap adalah mengarah kepada bentuk kesyirikan. Hati-hati. Ya, ulama kontemporer itu pernah menyatakan satu kaidah, ya al-aslu fil muslim, ya asal yang ada pada diri seorang muslim salamatul aqidah. Itu akidahnya selamat. Ya, akidahnya selamat tuh. Ada orang kafir mengatakan Isa menghidupkan orang yang mati. Ya, orang muslim mengatakan Nabi Isa menghidupkan orang yang mati juga. Ya. Ini kan siapa yang bisa diterima ucapannya? Orang yang kafir mengatakan Nabi Isa itu menghidupkan orang mati. Ya, dia jelas akidahnya rusak. Kenapa rusak? Karena dia beranggapan bahwa Isa itu Tuhan. Tapi ketika orang muslim mengatakan Nabiullah Isa menghidupkan orang yang mati, ya di dalamnya tersembunyi kata-kata biiznillah, dengan izin Allah. Maka hati-hati. Ya seorang muslim ketika mengatakan sesuatu yang menurut nalar orang awam, oh ini kacau ini akan mengarah kepada bentuk kesyirikan, oh nggak bisa. Apalagi bahasa pujangga yang dipakai. Ya bahasa pujangga itu kan tidak mengenal, ya mereka bebas, tidak terikat dengan kata-kata apapun. Ya sesuai dengan pemikiran mereka sendiri. Itulah yang terjadi. Maka kalaupun ada di peringatan-peringatan Haflah Maulidun Nabi, ada pembacaan rawi dan sebagainya, itu kebiasaan saja. Tapi apakah kebiasaan itu bisa menjadi dalil? Ya ini tidak terkait dengan masalah sunnah, bukan terkait dengan masalah wajib. Ya ini bukan bicara tentang masalah kebiasaan hukumnya, bukan. Jadi membaca rawi itu tidak harus. Ya, ketika kita katakan tidak harus, maka tidak ada kaitannya dengan hukum. Tapi ketika kita merayakan Haflah Maulidun Nabi, memperingati hari kelahiran beliau, di sini kemudian ada muncul tentang masalah hukum. Apakah boleh atau tidak, kan gitu ya, mengenai rangkaian apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika melakukan kebiasaan tradisi Maulidun Nabi, lagi-lagi sama seperti kita menghukumi ya tradisi tahlilan. Ada nggak kira-kira amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang ketika memperingati kelahiran Rasulullah itu, ya ada amalan yang mengandung ilat keharamannya. Ya kalau ada, ya berarti itu termasuk uruf fasid, ya uruf yang menentang sunnah. Misalnya pada peristiwa acara Maulidun Nabi, ya diisi dengan siar-siar kufur yang dibumbui dengan acara-acara yang berbau-bau agama. Misalnya apa? Melarung-larung sajen ke lautan. Ya, acaranya sih Haflah Maulidun Nabi, tapi mereka melarung-larung, ya melakukan apa? Ngasih sajen di lautan. Ya, karena kalau nggak ngasih sajen rezekinya kurang. Ya, penunggu laut ini nggak akan ngasih rezeki ikan berlimpah kalau tidak ya diserahkan yang namanya apa larung-larung laut itu. Nah, maka yang begitu kita bisa hukumi bahwa itu menjadi sebab keharaman sebuah kebiasaan di masyarakat itu. Jelas ya? Contohnya kayak gitu tuh. Kalau di satu daerah pakai koteka namanya, itu adalah sebuah kebiasaan di masyarakat dan itu sudah dikenal dan orang itu sudah menganggap itu biasa. Tapi prinsip urufnya itu uruf fasid.
Ya, prinsip kebiasaan yang ada di masyarakat itu menentang sunnah. Kenapa? Ya, dia tidak menutup aurat dia. Ya, hukumnya haram. Nggak bisa kemudian uruf itu kita bisa dijadikan ya dalil kita untuk berhujah di dalam beramal. Ya, nggak bisa. Gitu kira-kira tuh, Bang Edi Jun. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Syukron. Ya. Baik Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Abdullah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau perayaan ulang tahun, kelahiran, pernikahan, apakah ada kaitannya dengan syar'i? Iya, jadi ada orang ulang tahun gitu ya. Mereka merayakan nih, sepintas, wah ini mirip tasyabuh ke orang kafir nih. Begini, dan alasan banyak gitu ya. Kalau saya prinsipnya begini deh. Sebuah tradisi yang ada di masyarakat kita, itu memunculkan istilah. Ya, istilahnya itu nggak bisa dihukumi. Yang kita hukumi adalah amalan di dalamnya. Antum merayakan hari ulang tahun, ya. Prinsipnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pertambahan umur pada seorang yang beriman, itu rahmat. Ya, siapa bilang Rasulullah nggak pernah mendoakan panjang umur buat sahabat, didoakan. Ya, sahabat Ibnu Abbas didoakan umurnya dipanjangkan oleh Allah dalam taat pada Allah. Ya, Sayyidina Umar demikian juga didoakan Rasulullah ya berumur panjang ya di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Doanya Rasulullah SAW seorang mukmin yang ketika diberikan kehidupannya lebih panjang di dunia itu menebar kebaikan, membawa kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dirasakan oleh masyarakat yang dia tinggal di situ. Ya, nah dalam rangka bentuk tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena bertambahnya umur di dunia, ya sekalipun secara ruhiyah umur kita berkurang, minimal ya kita melakukan apa? Tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur karena ini bagian daripada rahmat bagi orang yang beriman. Nah, tinggal bagaimana caranya? Ada enggak tradisi ulang tahun, memperingati hari kelahiran diiringi dengan ya agenda-agenda, kegiatan-kegiatan yang justru di situ mengandung ilah keharamannya. Ya, diundang jamuan makan tapi di situ terhidang khamar. Karena yang jadi tamu undangan antum bukan muslim doang. Ada yang non muslim, antum akhirnya sediain dia khamar. Hukumnya haram, nggak boleh. Ya, atau ada tradisi-tradisi yang nyerempet-nyerempet kepada syiar kufurnya orang-orang Majusi, ya. Ada kue tar yang dipasang lilin, kemudian lilin ditiup. Tapi sebelum niup, kita suruh ngapain? Make a wish, ya, suruh kita nih berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu, mohon, ya, udah kalau selesai baru tiup lilin. Nah, yang begitu ditinggalkan, jangan ditiru. Ya, yang begitunya jangan ditiru. Apa susahnya sih beli kue tar potong-potong saja bagi tetangga minta doakan? Ya, maka hukumnya nggak ada masalah. Tapi ketika ada di dalam sebuah tradisi ada amalan-amalan yang mengandung illah, ya, yang menyebabkan dia menjadi haram hukumnya, maka urf tadi, kebiasaan tadi tidak bisa diterima oleh standar syariah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang tradisi, ya, itu bicara tentang istilah, yang dihukumi bukan istilahnya, ya, tapi yang dihukumi adalah amalan yang ada di dalamnya. Saya seringkali contohkan, kalau ada botol kecap isi khamar, yang dihukumi botolnya atau isinya. Ya, maka yang kita hukumi adalah bukan botolnya, mentang-mentang botol kecap halal, tapi dalamnya apa? Khamar. Ya, nah itu jangan sampai terbalik tuh ya. Yang dihukumi dalam botol itu apa? Karena orang yang dikonsumsi bukan botolnya, tapi apa? Isinya. Ya, sebuah tradisi begitu juga, istilah, oke, istilah. Menggunakan istilah kebaikan, tapi di dalamnya, Masya Allah, banyak bentuk-bentuk keharaman, nggak boleh. Ya, gitu kira-kira ya, mudah-mudahan penanya nih paham nih. Ya, apakah ada kaitannya dengan masalah syari? Kalau kita menghukumi menarik kesimpulan apakah itu boleh atau tidak, berarti ada hukum di situ. Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Gitu kan? Nah, ketika kita bicara tentang kebolehan yang menyangkut masalah muamalah, ya, dia bukan perkara ibadah yang sifatnya mahdhah tadi, sifatnya muamalah. Maka al-aslu fil muamalah al-ibah. Hukum asalnya bermuamalah. Hubungan manusia dengan manusia itu hukum asalnya adalah mubah. Ya, kecuali ada dalil yang mengharamkan
ya tentang sebuah muamalah itu. Ya, gitu kira-kira Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Abdullah. Baik Ustaz. Pertanyaan Ya. selanjutnya dari Mas Arifin. Ya, Pertama ada 2 pertanyaan ya Ustaz. Yang pertama terkait dengan niat, apakah cukup dalam hati atau harus diucapkan juga secara lisan? Kemudian yang kedua, kapan sebuah yang sudah terlanjur berlaku di tengah masyarakat bisa dijadikan sebagai dalil syariah? ya. Contoh ya, pertama nih terkait dengan niat apakah cukup dalam hati. Jadi ulama semua sepakat an-niyah hahuna. Niat itu hahuna, niat itu di mana? Di hati. Ya. Dan ulama kemudian berbeda pendapat tentang apakah niat itu sebuah syarat atau rukun. Kalau disebut sebagai syarat, berarti niat itu kudu ada duluan sebelum perbuatannya. Ya, tapi kalau dia niat itu dimasukkan di dalam kategori rukun, contoh misalnya sebuah amalan salat, ya, maka niat itu harus dilazimkan itu berdekatan atau mualah nyambung dengan perbuatannya. Itu namanya rukun, ya. Dan ulama yang menyebutkan bahwa niat itu merupakan syarat, diantaranya siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa niat itu di hati dan itu menjadi syarat sebuah perbuatan. Kalau antum mau sholat maghrib, sekarang baru jam 5.15. Antum harus mentakyin niat dari sekarang. Maksudnya mentakyin itu menetapkan niat, ontar gue mau sholat maghrib nih. Itu namanya syarat, harus ada dulu dihadirkan. Tapi kalau yang namanya rukun, gitu kan, ya dia nggak boleh jauh-jauh daripada perbuatannya. Ya, dan semua ulama sepakat bahwasannya niat itu di hati. Ya, cuma memang ada 2 kelompok ulama, diantaranya ulama Maliki, ulama Syafi'i, yang menyunahkan. Apa yang disunahkan atas niat ini? Bagi mereka yang suka ragu-ragu di hatinya, maka disunahkan untuk talafuz bin niyah, untuk melafazkan niat, ya, dan melafazkan niat ini sebelum sholat dimulai. Sehingga walaupun ada ulama yang tidak sepakat dengan talafuz bin niyah ini, nggak ribut-ribut mereka. Kenapa? Karena itu dilakukan di luar sholat. Ya, orang baca usolli fardul maghribi ilal akhir. Dibaca kan sebelum takbiratul ihram. Ya, maka sesuatu yang dilakukan sebelum sholat, ya boleh. Antum makan, antum minum, ya, antum mau berkata-kata, perkataan manusia, termasuk tadi niat tadi, nggak ada masalah. Kenapa? Tapi ketika orang itu melakukan takbir, ya namanya takbir al-ihram, takbir yang mengharamkan perbuatan di luar sholat. Maka ketika orang itu takbir, dia nggak boleh melakukan hal yang membatalkan sholat, termasuk kalam manusia. Maka orang kalau talafuz bin niyah dilakukan setelah takbiratul ihram, langsung batal sholatnya. Maka untuk kalangan ulama Syafi'iyah memberikan arahan, orang itu ketika mentakyin niat, itu tempatnya di mana? Bukan pada saat melafazkan niat. Mentakyin niat itu pada saat berbarengan, ya, seorang yang sholat ini, ya, orang yang yang sholat ini mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, tapi hati bagaimana mentakyin niat? Usolli fardul maghribi, kalau jadi makmuman, 4 kata saja. Usolli fardul maghribi makmuman, usolli fardul isya'i makmuman. 4 kata saja, tapi nggak boleh diucapin, adanya di hati. Itu namanya mentakyin niat. Nah, sehingga ada 2 pendapat bahwasannya tentang kebolehan talafuz bin niyah, ya, melafazkan niat di dalam ibadah. Misalnya ada orang yang ragu-ragu di hatinya sudah niat atau belum, ya, maka dia disunahkan untuk melafazkan niat tadi untuk menguatkan, ya, apa yang menjadi niat di dalam hatinya itu. Gitu ya. Kalau antum menanya apakah harus diucapkan juga secara lisan? Ya, tidak harus. Buktinya ulama ada yang menyebutkan di hati saja. Tapi buat mereka yang secara khusus, ya, di hati ini kan tempatnya suka bolak-balik, udah niat belum ya, udah niat belum ya. Ya, khawatir begitu tuh. Maka kan khawatir kalau niat menjadi rukun, nggak sah sholatnya. Ya, maka disunahkan dia melafazkan niat. Ya, buat kita yang setuju melafazkan niat, silakan.
Ya, buat antum yang nggak perlu melafalkan niat, niatnya sudah di hati tapi menjadi syarat, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena memang satu ijtihad ulama dengan satu ijtihad yang lain tidak bisa saling bertolak belakang, nggak bisa saling ngalahin gitu maksudnya. Ya, tidak bisa saling menyalahkan, nggak bisa. Dan tidak ada dosa selama masih terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Ya, kapan sebuah uruf yang sudah terlanjur berlaku di tengah masyarakat bisa dijadikan sebagai dalil syariah? Ya, contohnya itu, ya, misalnya sudah terlanjur berlaku, ya, ada namanya kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita menggunakan mata uang rupiah yang dijadikan untuk menopang kewajiban membayar zakat mal misalnya begitu. Dan itu kan sudah berlaku ya semenjak negara ini didirikan, ya mata uangnya menggunakan mata uang rupiah gitu kan. Nah, sehingga mata uang yang berlaku di masyarakat itu yang sudah berlaku bisa juga menjadi ya dalil syar'i bahwasannya uang kertas itu walaupun dihukumi adalah bernilai karena kesepakatan, itu harta juga, itu warisan juga gitu loh. Ya, kenapa? Karena dia bisa membeli sesuatu si kertasnya ini. Ya, dan itu sudah berlaku lama sekali. Kecuali negara ini memberlakukan mata uang yang lain. Kita ganti nih, besok mata uangnya pakai dolar aja dah. Ya udah, berubah. Itu yang disebut dengan apa? Hukum bisa berubah karena perbedaan waktu dan tempat. Ya, ada perubahan gitu ya. Tapi kalau terkait dengan masalah perubahan, masalah hukum yang sudah qat'i, yang uraf itu nggak bisa merubah. Contoh misalnya apa? Kebiasaan wanita sekarang bekerja. Ya, apakah tiba-tiba karena si wanita sudah ngerasa bisa cari duit sendiri, dia bisa menceraikan suaminya dengan ucapan ya yang bersumber dari lisan seorang istri? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena memang ucapan talak itu lewat mulut seorang suami. Ya, itu contohnya begitu tuh. Apakah wanita kemudian ketika dia bekerja punya jasa lebih banyak kepada orang tua, dia kemudian membenarkan bagi rata waris jadi boleh? Ini masalah. Ya, nah ini hal-hal yang terjadi. Contohnya lagi apa yang banyak terjadi juga di masyarakat kita dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, berlakunya kompilasi hukum Islam. Ya, ada yang menyatakan nah ini digali dari sebuah kebiasaan yang ada di masyarakat kita, ya, kemudian disusun sedemikian rupa, akhirnya muncul walaupun memang ada yang cukup kontraproduktif dengan adanya KHI itu sendiri. Ya, dianggapnya menjadi ijma ulama di Indonesia. Padahal ulama cuma diajak untuk lokakarya saja dan tidak ada satupun ulama yang protes dan dianggap tidak protesnya menjadi konsensus ulama di Indonesia. Padahal kita bisa tetap mengkritisi ya tentang adanya KHI di beberapa pasal yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Ya, ini contoh-contoh kecil aja. Contohnya misalnya apa? Antum kalau beli nasi di warteg, ngomongnya beli apa minta? Mas Arifin biasa gimana tuh? Biasanya sih beli. Beli ya? Beli nasi dong gitu ya? Ya datang biasanya dibeli terus nanti dicatat gitu. Tapi berbeda sama kuli itu. Kuli datang lagi lapar bukan beli nasi. Minta nasi dong. Minta itunya dong gitu kan. Ya, itu kebiasaan dan ucapan minta itu ya. Tapi mintanya di warung. Ya, minta di warung, ya. Nah, ini yang saya sampaikan begitu. Cobalah antum adakan survei gitu. Orang kalau datang ke warteg tuh beli apa minta? Minta nasi dong. Satu, minta rendangnya. Nggak mungkin dia beli nasi dong. Satu porsi, beli rendangnya, beli lauknya, beli sayurnya, enggak. Pasti dia bilangnya minta. Minta sayurnya dong, kuahin, banyakin. Ya, minta daging kampret apa? Kerangnya tuh, ya, minta rendangnya tuh, ya. Itu minta. Tapi bahasa minta itu udah dipahami. Kalau ada orang datang ke rumah makan warung warteg gitu, yang namanya disebut minta itu bukan menggunakan arti sesungguhnya. Maksudnya apa minta itu? Ya beli gitu loh kira-kira. Ya, atau menyebut kata iwak, ya iwak itu ikan. Ya, sebutan daerah menyebut kata ikan itu untuk semua jenis lauk. Mau daging disebut ikan. Ya, mau ayam disebutnya apa? Ikan juga. Ya udah, kita mau ngapain lagi?
Yang penting maknanya adalah bisa dipahami oleh masyarakat. Ya contoh-contoh gitu Mas Arifin tuh. Ya, misalnya ungkapan masyarakat yang bisa dijadikan sebuah dalil dari sisi qauli, dari sisi amali, ya dari sisi yang yang khas tadi, ya. Nah, itu kemudian dilihat dari sahnya atau tidak, nah itu terlihat. Nah, tinggal antum menghukumi yang mana tuh. Kalau cuma timbang tadi orang minta tapi sebenarnya maknanya beli, nah berarti dari sisi muamalah. Hukumnya bagaimana? Orang nggak bisa teriak pas ditagih, bang bayar dulu lah, orang saya minta bukan beli, nah, nggak bisa dilawan. Coba antum melawan orang warteg begitu, wah digebukin. Ya, minta nasi dong, minta rendangnya, minta tempe oreknya, ya udah selesai makan kenyang itu pergi aja kagak bayar. Ya, orang teriaknya, woi bayar loh, orang gue bukan beli, minta katanya. Ini kan namanya melawan sebuah kebiasaan masyarakat yang itu sudah terjadi lama sekali, ya. Maka antum nggak bisa tuh melawan sebuah kebiasaan tadi, fatal, ya. Ya fatalnya apa? Minimal antum berantem sama yang punya warteg, ya. Aneh-aneh aja sampean ini, ya. Oh minta di warung ya bayar mas, gitu misalnya gitu ya. Jadi hal-hal yang semacam itu tuh kira-kira yang terjadi di masyarakat kita yang bisa dijadikan sebuah dalil dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira Mas Arifin mudah-mudahan bisa dipahami. Iya. Ustaz. Cuman gini Ustaz, ada beberapa kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang mungkin sering dilihat di televisi gitu di masa-masa kita yang memang mayoritas yang merayakan itu umat Islam. Kayak sekarang satu Muharram gitu ya. Ya. Menjelang Muharram itu ada yang namanya gerebek apalah itu namanya, rebutan makanan, kemudian ada yang cuci-cuci senjata dan lain sebagainya, dan itu bagaimana secara syariat itu? Apakah itu bisa dijadikan dalil? Kenapa? Karena tiap tahun itu selalu dilaksanakan gitu Ustaz. Ya, jadi peringatan 1 Muharram itu kan istilah ya. Ya kan? Itu kan istilah ya. Maka sebenarnya antum udah dapat jawaban itu sendiri. Ketika sebuah istilah keagamaan itu menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat kita, yang dihukumi jangan istilahnya tapi amalannya. Kalau ternyata ada amalan yang tadi antum sebutkan tadi, ya orang pada ngumpul bercampur baur laki perempuan yang bukan mahram, rebutan kue, ya rebutan kue, dan itu sangat membahayakan orang. Ya, ada lagi misalnya hal-hal yang lain lah, cuci-cuci pusaka. Ya, pusaka itu menjadi sesuatu yang sakral, ya harus dicuci pada tanggal 1 Muharram, kemudian dikeliling, dibawa, diarak dan sebagainya. Maka hal ini sebenarnya bisa dihukumi secara syariat. Berarti amalan yang dihukumi, antum sudah dapat jawaban sebenarnya. Ya, jadi tidak semuanya yang namanya kebiasaan di masyarakat kita itu kemudian bisa dibenarkan oleh kaidah-kaidah syar'i. Ya, manakala sebuah kebiasaan, ya ternyata kebiasaan ini sesuai dan bisa disandarkan kepada nusus, ya kepada nas Quran, nas haditsun nabawi, ya kemudian athar sahabat dan sebagainya, maka sebuah kebiasaan itu bisa menjadi dalil, gitu kan. Nah, contoh lagi, wong Jawi biasa kalau ada orang meninggal dunia, antum pernah dengar nggak istilah terobosan? Belum. Terobosan itu kalau ada anak almarhum, cucu, cicit, cucurutnya gitu, keturunan dia itu harus ngolong. Ya, jadi ada keranda mayat digotong oleh 4 orang, itu cucu-cucunya pada ngolong sebanyak 3 kali 1 orang. Itu kalau mau dikuburin tuh. Jadi ada upacara pelepasan jenazah, ketika selesai disolatkan mau dibawa ke tempat pemakaman untuk dikuburkan, itu ada tradisi semacam itu. Nah, sekarang menentang sunnah apa enggak? Justru kan ini menghambat, ya, menghambat prosesi penguburan. Hak si mayit tidak disegerain, dan itu enggak ada manfaatnya. Kalau cuma hanya sekedar menghilangkan supaya jangan keingetan terus, jangan kangen sama si fulan. Loh, orang rindu sama keluarga yang sudah wafat kemudian mendoakan tuh kan masya Allah. Jangan dibunuh kerinduan itu. Ya, kangen seseorang kepada istri yang meninggal, suami yang meninggal, jangan dibunuh perasaan itu, nggak bisa. Ya, nah itu tujuannya apa? Supaya nggak inget terus katanya. Yang nggak ada berarti tidak ada manfaat dari sisi agama. Ya, justru kita hanya memikul beban-beban keburukan di pundak-pundak si orang yang menanggung beban keranda jenazah itu. Ya hal-hal yang begitu tuh misalnya
kita hukuminya gampang sebenarnya sih. Ada kebiasaan begini, amalan-amalan dia gini sesuai dengan qawaid yang umum nggak? Kalau ditarik dengan qawaid yang umum, qawaid itu kaidah-kaidah umum di dalam dalil-dalil yang ada, maka selesai. Ya, contoh misalnya zikir bersama, ya, ada yang mimpin gitu kan. Ini jadi kebiasaan nih tiap malam Jumat pada zikiran. Ya, itu kan kalau kita menarik daripada dalil yang umum, ya sudah. Ya memang sekalipun ada yang kontroversi, ada yang saklek, nggak ada begini-begini, itu kan bicaranya bukan ibadah yang mahdhah sifatnya. Ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Maka orang boleh saja mengembangkan perintah fazkurullaha dzikran katsiran. Maka berzikirlah kamu kepada dengan sebanyak-banyaknya zikir. Kembangin. Gimana caranya? Ya udah, kita nggak bisa zikir sendiri, nggak semangat, ajak orang-orang, misalnya begitu. Kan nggak ada masalah. Ya, atau kebiasaan kalau ada pindah rumah, ya antum bikin syukuran, ya. Intinya kan ya kita pindah tempat baru, memperkenalkan diri, repot kalau datengin rumah satu-satu, maka kita undang ya sahibul wilayah yang tinggal di situ tuh datang ke rumah kita. Ya, dan isinya apa di situ? Oh, ternyata silaturahim, ya, saling memperkenalkan diri, ya, kemudian yang punya rumah bersedekah dengan tamu-tamunya. Jadi masya Allah, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau ada kaidah sesuatu yang tidak dilakukan Nabi menjadi sesuatu yang diharamkan, ini jelas kaidah yang tidak sesuai pada tempatnya. Itu Bang Arifin. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Besok-besok antum jadi host nih, keren ya. Masya Allah. Ini tadi juga terlambat nih Ustaz nih, biasa nih lagi ada gini dulu. Terlambat masuk ini. Gitu ya. Nah, jadi gini, ke depan ini taklim kita kalau masih kerjanya masih WFH supaya tidak membosankan, coba antum tonton YouTube saya yang bicara tentang masalah waris itu. Ya, masalah waris yang ada di YouTube tuh ada dua sesi, yang sesi ketiga belum muncul. Itu ada hostnya tuh. Jadi orang nggak bosan. Si host itu memang harus ibu-ibu ya kalau nggak salah. Harus ngimbangin materi daripada narsumnya. Nah. Ya, jadi jangan nunggu. Kadang anak ceramah diam, ada orang dengerin sampai kagak sih, kadang begitu. Ini kalau si hostnya memang bisa melontarkan pertanyaan, anak jawab, anak ngasih materi lagi, ada yang nanya lagi, itu masya Allah. Ya besok cobalah kita kemas ya, kita explore ya talent kita masing-masing yang bisa jadi host ya, monggo ya, sambil siapkan pertanyaan. Jadi host jangan nunggu audiens, siapa yang menanya diam, hostnya diam juga. Ya hostnya harus banyak nanya juga ya, untuk menghindarkan kekosongan. Nah, ini penting karena waktu kita kan berharga nih, masya Allah. Ustaz, jazakallah khair. Barakallah. Mudah-mudahan Mas Adi besok udah siap nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Ya. Tutup ya. Sesi tanya jawab sudah tutup ya. Sudah Ustaz. Sudah ya, masya Allah. Sebagai kesimpulan bahwa yang kita pelajari ini adalah masih kelanjutan 5 dasar kaidah fikih sebenarnya. Kita kan sudah menyelesaikan 4 kurang 1 kan. Nah, 1 inilah yang disebut dengan al-adah muhakkamah. Yang namanya kebiasaan orang bisa menjadi hukum. Dan itu dibahas oleh para ulama dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Karena tidak semuanya kebiasaan yang berlaku di masyarakat bisa menjadi dalil agama. Ya kecuali ya kebiasaan itu memang punya standarisasi yang bisa disandarkan kepada nas-nas syar'iyah. Maka sebagaimana pendapatnya ulama Syafi'iyah yang menerapkan adanya uruf sahih. Ya, uruf sahih ini kebiasaan yang sahih yang bisa diterima ya sebagai dalil ya dalam agama, ya maka itu tidak pernah bertentangan dengan apa yang ada di dalam syariat. Itu barangkali hal yang bisa disampaikan. Agak sulit memang memahaminya. Ya saya melakukan sedikit perbandingan aja untuk materi masalah kaidah fikih ini memang harus benar-benar kita paham gitu ya. Apalagi buat mereka yang belum pernah mendengar dasar-dasar kaidah fikih ini agak sulit. Tapi insya Allah kita berhusnuzon bahwasanya Allah maha mampu untuk memberikan kemudahan pemahaman terhadap kita sekalian. Semoga Allah memberikan kemudahan ya kepada kita untuk memahami agama yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf kepada Allah, sama-sama kita mohon ampunan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih atas materinya. Baik, para jamaah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kajian kita pada pekan ini, yaitu apakah tradisi bisa menjadi hukum. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi dapat kita serap ilmunya dan semoga bisa kita amalkan dan juga menambah nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan atensi bagi para jamaah semua. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.